A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi firli wa li walidayya wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar modul 6 tentang berpikir logis. Sekarang kita buka bagian ingkaran atau negasi. Unit 2 ya. Di unit pertama kita belajar tentang istilah pernyataan. Ya, pernyataan yaitu sesuatu statement yang bernilai benar atau bernilai salah. Jadi pernyataan bisa dibuat penilaiannya ya, benar atau salah. Sekarang adalah ingkarannya. Nah, kita lihat ingkaran adalah dalam kurung negasi. Ingkaran suatu pernyataan dari suatu pernyataan yang sudah diketahui nilai kebenarannya. Dari suatu pernyataan yang sudah diketahui nilai kebenarannya, maka bisa dibuat negasi. Kalau P adalah simbol untuk pernyataan, maka bisa dibuat negasinya yaitu negasi P. Gitu ya. Simbolnya gini. Dilambangkan dengan lambang ini ya. Nih. Ini lambangnya. Negasi. Oke, kemudian ingkaran P ya atau negasi P dibentuk dengan menambahkan kalimat tidak benar bahwa. Nih. Tidak benar bahwa. Jadi kalau ada simbol begini kita nambahkan aja. Pernyataannya kan 7 adalah bilangan prima. Kalau ada tanda negasi maka tambahkan tidak benar bahwa. 7 adalah bilangan prima ya. Atau menyisipkan kata yang lain, misalnya tidak atau bukan ya. Jadi bisa tidak benar bahwa, atau mungkin lagi nanti di soal dengan kata tidak doang atau dengan bukan. Nah, hubungan pernyataan dengan negasinya itu kita lihat di tabel ini. Jika pernyataan bernilai benar, berarti negasinya adalah bernilai salah. Kebalikannya, jika pernyataan bernilai salah, maka negasinya benar. Contoh, 7 adalah bilangan prima. Maka kalau kita pengen buat negasi P-nya, maka kita tambahkan kata tidak benar bahwa 7 adalah bilangan prima. Ini masih sekedar kalimat-kalimatnya aja ya. Belum kita sifatkan benar atau salah. Kemudian misalnya pernyataan Q, Paris ada di Perancis. Maka negasi dari pernyataan Q adalah tidak benar bahwa Paris ada di Perancis. Atau penulisan lainnya dengan menggunakan kata tidak. Paris tidak di Perancis. Itu negasi dari pernyataan Q. Contoh yang lain, pernyataan S adalah semua bilangan prima adalah ganjil. Ini baru pernyataannya. Belum kita nilai ini benar atau salah. Lalu negasi dari pernyataan S adalah tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah ganjil. Pernyataan S ini adalah ini, negasi adalah ini ya. Atau penulisan lainnya adalah tidak. Nah, kan kita selipkan bisa ini atau bisa kalimat tidak atau bukan.
Tidak semua bilangan prima adalah ganjil ya. Ini contoh cara membacanya. Jadi kalau nanti di soal ketemu kata-kata tidak benar bahwa atau tidak atau bukan, berarti maksudnya adalah negasi atau ingkaran. Sekarang kita lihat latihan soalnya. Kita ada di bab negasi dan kita lihat di sini ada dua ya model soalnya. Yang pertama bentuk kalimat pernyataan gini. Yang kedua bentuknya matematis. Apa ya matematis ya? Ya angka-angka lah gitu ya. Kalau yang ingkaran dari A, pernyataan A adalah terdapat 12 hari dalam 1 tahun. Ya ini pernyataannya. Maka ingkarannya adalah cukup kita tambahkan tidak benar bahwa gitu ya. Atau kita tambahkan apa itu? Tidak, atau kita katakan tidak saja. Itu ya. Kemudian yang B, 87 adalah bilangan ganjil, maka ingkarannya tidak benar bahwa 87 adalah bilangan ganjil. Atau yang lainnya, 87 adalah bukan bilangan ganjil. Gitu ya. Itu sederhana. Untuk bikin kalimatnya aja. Nah yang C ini kalimat angka semua. 3 tambah 2 kurang 1 sama dengan 4. Kita belum masuk kepada membahas apakah pernyataan ini benar atau salah gitu ya. Kita masih bikin ingkarannya aja. Gimana bikin negasi dari pernyataan yang ada gitu ya. Hanya bikin negasinya dulu. Benar atau salah dibahas selanjutnya. Kalau yang C, 3 tambah 2 kurang 1 sama dengan 4, maka ingkarannya adalah 3 tambah 2 kurang 1 tidak sama dengan, nah gini tandanya ya, 4. Yang D, Y tambah 7 sama dengan 6, maka ingkarannya adalah Y tambah 7 tidak sama dengan 6. Dan seterusnya. Maka nilai kebenarannya bagaimana? Terdapat 12 hari dalam 1 tahun. Ini benar atau salah? Salah. Maka ingkarannya tidak benar bahwa terdapat 12 hari dalam 1 tahun. Pernyataan yang barusan kita dengar, saya baca, maka nilainya adalah benar. Ya, nilai dari pernyataan. Kemudian 87 adalah bilangan ganjil. Benar atau salah? Benar. Maka ingkaran dari 87 adalah bukan bilangan ganjil. Maka kalimat 87 adalah bukan bilangan ganjil itu bernilai salah. Gitu ya. Intinya ingkaran atau negasi adalah kebalikan dari nilai pernyataan sebelumnya. Ingkaran atau negasi adalah kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini pertanyaan nomor 2. Tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Nah, ini sama seperti soal nomor 1. Tentukan ingkaran dari kalimat berikut. Tapi di nomor 2 soalnya ditambah tentukan nilai kebenarannya. Maka kita coba kerjain yang A. 2 adalah bilangan prima. Ingkarannya bagaimana? Ingkarannya adalah
tidak benar bahwa 2 adalah bilangan prima, gitu ya. Itu adalah ingkaran dari ini. Lalu bagaimana nilai kebenarannya? Apakah 2 merupakan bilangan prima? Benar, 2 adalah bilangan prima. Maka pernyataan ini nilainya benar. Artinya kebalikan dari 2 adalah bilangan prima, kebalikannya kalau ada orang bilang 2 adalah bukan bilangan prima, maka pernyataan orang itu adalah salah. Gitu ya. Dan kamu kerjakan semuanya yang tersisa. Selanjutnya kita masuk ke unit 3 tentang disjungsi dan konjungsi. Kita belajar dulu yang disjungsi ya. Disjungsi dinotasikan dengan simbol ini atau dihubungkan dengan kata atau, ya, atau. Nilai kebenaran P disjungsi Q atau P atau Q gitu ya. Nilainya benar jika setidaknya salah satu dari P atau Q ada yang benar. Ya, kita baca. Banyak ungkapan yang dihubungkan dengan kata hubung dan atau. Seperti tapi dan ini bukan disjungsi ya, tapi konjungsi. Misalnya saya suka coklat. Saya suka coklat dan nasi kebuli. Terus kamu pada suatu hari orang tua jalan-jalan keluar kota, bawain oleh-oleh nasi kebuli, tapi nggak coklat. Maksudnya nasi kebuli dan baju misalnya. Yang disukai kamu cuma nasi kebuli saja, baju kamu nggak suka baju. Tapi kamu tetap merasakan gembira karena salah satu dari yang kamu suka itu dibawain oleh orang tua. Akan tetapi ketika dua-duanya tidak dibawain, misalnya kamu kan sukanya coklat sama nasi kebuli, ternyata oleh-oleh dari orang tua adalah kerupuk dan sambal. Bener-bener deh itu nggak suka. Jadi ketika orang tua datang, ternyata yang saya suka tidak ada yang dibawa, sehingga tidak terlalu senang keadaannya. Itu analogi aja. Hanya saja kalau orang tua ngasih ya kita harus gembira, walaupun ada sesuatu yang kita inginkan ternyata belum terrealisasi, ya. Maka kita lihat disjungsi, gabungan dua pernyataan. Misalkan diberikan pernyataan P dan pernyataan Q, ada dua pernyataan, maka disjungsi dari gabungan dari P dan Q merupakan pernyataan majemuk dari P dan Q yang dihubungkan dengan kata atau. Disjungsi dari P dan Q ditulis gini, dibaca P atau Q. Ini salah tulis nih, ya, coret ya, ini D, P atau Q, bukan dan. Dan saya sudah sebutkan di awal, nilai kebenaran dari disjungsi terjadi jika salah satu dari keduanya ada yang bernilai benar. Maka jika P pernyataannya benar dan Q pernyataannya benar, maka disjungsinya adalah benar.
Ketika pernyataan P benar dan Q salah, maka disjungsinya masih bernilai benar karena salah satunya ada yang benar. Kemudian jika pernyataan P salah dan Q benar, maka disjungsinya masih bernilai benar. Akan tetapi kalau keduanya salah, maka disjungsinya bernilai salah. Maka kita bisa bikin tabel. Kita bikin tabel di sini. Ada pernyataan P, ada pernyataan Q, ada ingkaran dari P, ada ingkaran dari Q. Kemudian kita bikin disjungsinya, ingkaran P atau Q, dan terakhir ingkaran Q atau ingkaran P. Maka kita di sini punya empat keadaan ya. Tambah sini satu. Jika nilai pernyataan P adalah benar, maka ingkaran dari P adalah salah. Ini juga kita tulis benar, maka ingkaran Q adalah salah. Ingkaran P, mana ingkaran P ini? Atau Q apa? Benar. Karena salah satunya ada yang benar, maka nilai dari ingkaran P atau Q adalah benar. Ingkaran Q adalah salah, ingkaran P adalah salah. Karena kedua-duanya salah, maka nilai ingkaran Q atau ingkaran P adalah salah. Karena kebenaran dari P atau Q hanya salah apabila dua-duanya salah. Tapi kalau salah satunya ada yang benar, maka nilai dari disjungsinya adalah benar. Kemudian keadaan yang lainnya, jika pernyataan P adalah benar dan Q adalah salah, maka ingkaran P adalah salah dan ingkaran Q adalah Q-nya salah, berarti ingkarannya adalah benar. Ingkaran P atau Q salah dan benar, berarti benar. Ingkaran Q atau ingkaran P, ingkaran Q-nya benar, ingkaran P-nya salah, karena salah satunya ada yang benar, maka ini benar. Kemudian P-nya sekarang nilai salah dan Q-nya yang benar, maka ingkaran P adalah benar, ingkaran Q adalah salah. Ingkaran P atau ingkaran Q, ingkaran P itu ini, atau ingkaran Q atau Q adalah benar, maka benar sama benar, benar juga. Ingkaran Q atau ingkaran P, ingkaran Q nilainya salah, ingkaran P nilainya benar. Karena salah satunya benar, maka disjungsinya adalah benar. Yang terakhir P-nya adalah salah dan Q-nya adalah salah juga. Maka ingkaran P adalah benar, ingkaran Q adalah benar. Maka ingkaran P atau Q nilainya benar karena salah satunya benar. Ingkaran Q atau ingkaran P maka benar juga. Ini tabel untuk membantu. Coba antum tulis juga di kertas, jangan hanya melihat saja. Ya, matematika kalau misalnya paham bisa alhamdulillah. Tapi kalau belum biasa dengan matematika harus ditulis. Membantu pemahaman dengan izin Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk ke bahasan konjungsi. Konjungsi P dan Q dinotasikan dengan ini ya. Dinotasikan dengan begini.
Ini artinya konjungsi P, Q dibaca dan P dan Q ya. Terjemah bahasa Indonesianya irisan dua pernyataan. Irisan itu misal ada pernyataan 1 dan ini pernyataan 2 ya. Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2, maka irisan adalah yang dalam ini ya. Pernyataan 1 masuk, pernyataan 2 juga masuk. Ya, ini namanya irisan. Konjungsinya. Kita bahas yang ini ya. Maka kalau mau benar, dua-duanya harus kita lihat sini. P dan Q ya, P konjungsi Q bernilai benar jika kedua komponennya benar. Gitu ya. Kebalikannya bernilai salah jika ada satu aja komponennya yang bernilai salah. Konjungsi P dan Q bernilai benar jika kedua komponennya benar. Tapi kalau salah satu komponennya ada yang bernilai salah, maka nilai konjungsinya adalah salah. Maka kita lihat tabel kebenaran. Ini istilahnya tabel kebenaran ya. Istilah aja. Tapi tetap namanya kita, keyakinan dalam agama kita, kebenaran hanyalah apa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahihah. Ini adalah dari ilmu dunia yang diambil diambil dari akal. Maka bisa benar, bisa salah. Cuman ini istilah aja, tabel kebenaran ya. Intinya tabel aja lah ya. Ada dua pernyataan P dan pernyataan Q. P konjungsi Q ya, ada 3 kolom. Jika P dan Q-nya benar dua-duanya, maka konjungsinya benar. Jika salah satu dari P dan Q ada yang salah, seperti di sini salah, ini juga salah, apalagi ini dua-duanya salah, maka konjungsinya adalah salah juga ya. Ini konjungsi. Atau kalau kita bikin tabel yang agak panjang, ini ada pernyataan P, ada pernyataan Q, lalu ada ingkaran dari P, ada ingkaran dari Q, dan ingkaran P konjungsikan dengan pernyataan Q, dan yang satunya lagi ingkaran P konjungsi dengan ingkaran Q. Kita bikin 4 baris, bagaimana kita bikin simulasi. Pernyataan P benar, pernyataan Q benar. Pernyataan P benar, maka ingkaran dari pernyataan P adalah salah. Berarti ini ingkaran Q adalah salah juga. Ingkaran P karena digabung dengan Q, karena ingkaran P ini salah, maka konjungsi bernilai salah. Karena konjungsi hanya bernilai benar jika dua-duanya benar ya. Bernilai benar hanya jika kedua komponennya nilainya benar. Kalau ada satu yang salah, maka dia salah. Lalu ingkaran P salah, berarti ini juga salah. Lalu ini pernyataan P bernilai benar, maka negasinya adalah salah, dan ini negasinya Q adalah benar. Maka negasi P mana? Negasi P salah, berarti ini konjungsinya salah. Negasi P adalah salah, maka ini salah juga. Pernyataan P adalah salah, maka ingkarannya adalah benar.
Pernyataan Q adalah benar, maka ingkarannya adalah salah. Pernyataan P adalah negasi P adalah benar, dan pernyataan Q adalah benar. Dua-duanya benar, maka konjungsinya bernilai benar. Negasi P adalah benar, negasi Q adalah salah, maka konjungsinya salah. Pernyataan P adalah salah, maka negasinya adalah benar. Pernyataan Q adalah salah, maka negasinya adalah benar. Negasi P adalah benar, konjungsi dengan Q. Q adalah salah, berarti konjungsinya adalah salah. Negasi P adalah benar, negasi Q adalah benar, maka konjungsi dari benar dan benar adalah benar. Jadi kita terapkan di sini bahwa jika komponen penyusun konjungsi itu semuanya benar, maka nilai konjungsinya adalah benar. Namun jika komponen salah satu penyusun konjungsinya adalah ada yang bernilai salah, maka konjungsinya adalah salah. Kamu bisa kerjakan tugasnya. Contoh-contoh ini kamu baca sendiri. Insya Allah mudah difahami. Jika tidak bisa difahami, langsung tanyakan kepada saya. Cari aja saya ada di kelas Mahat Ali 2 sekarang. Atau kalau nanti pas masuk kelas bisa tanya ya. Sampai sini aja, karena saya anggap latihan soal ini bisa kamu pahamin. Kalau misalnya belum, coba baca lagi disjungsi dan negasi. Semoga Allah barokahi waktu yang kita gunakan untuk belajar matematika ini. Gunakanlah ilmu yang Allah kasih dari matematika untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Semoga Allah ampunin apa yang salah dari ucapan saya. Semoga Allah ampuni. Sampai sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.